Kita lihat di mana area, mana Bigetron, mana Morph, dan sepertinya berbarengan di Wah, bootcamp. ini dia ternyata bootcamp akan rame di sana dan Painan pun juga begitu. Ada dua tim yang turun di Painan dan ada dua tim yang turun di bootcamp. Akan kita lihat seperti apa pertarungan antara Morph dan juga bootcamp. Sama-sama nabrak tengah lagi-lagi. Sama-sama berada di center bootcamp dan udah mulai terdengar tappingan fire dari kedua tim berusaha nge-suppress masing-masing dari tim. Ya, dan kita lihat kali ini nampaknya dari seorang Summer sudah mendapatkan Thompson juga. Di atas Summer ada dua pemain dari Bigetron. Dan kalau kita melihat harusnya ini informasi masuk banyak banget ke bagian 1 dan sementara itu di bagian level 2 itu diisi oleh tim Bigetron dan lempar granatnya belum berhasil mendapatkan satu knock ke arah tim Bigetron, Sans. Ya, sementara itu kalau kita lihat nampaknya memang 4 player dari Bigetron 4-4-nya ada di arah atas dan 4 pemain dari Morph. Oh enggak, Summer dia akan coba ngeflank dari arah yang berbeda. Wow. Akan memberikan point of view yang berbeda ke arah pemain-pemain dari tim Morph. Wow, udah ada lemparan granat tapi sayang sekali granatnya mantul begitu. Oke, ada fight udah mulai terjadi di area sekitaran Painan. Ya, kalau kita lihat Painan juga cukup berdarah di arah sana, namun kita lihat kali ini, nah itu dia Uni sudah tertake oleh Hands. Namun Hands, apa yang terjadi? Ada seorang avatar dari belakang dan kita melihat kali ini Dewa United tertake down, akan coba di end begitu saja. Masih ada dua yang lainnya lagi di atas, ada Cryzen dan juga ada Oke Ozora, akan coba di end dengan DBS namun belum berhasil dan kita melihat akan coba dari pemain-pemain Dewa United kali ini. Dan kita melihat ada 3 pemain bahkan 4 pemain bahkan sudah berkumpul dari 69 untuk menggerebek kompon dari Oke Ozora yang tinggal sendirian, last man standing dari Dewa. Dan kita kali ini push dilakukan, mereka ada depan, bisa berapa satu orang, tidak bisa, itu dia 6-9 memulangkan Dewa United. Dan kita melihat kali ini Painan benar-benar berdedah. Kita kembali lagi di fight sebelumnya di mana Morph masih tetap kokoh bertarung dengan tim Morph. Itu berarti dia fight di Painan lebih cepat waktunya daripada fight di Morph antara Morph dan juga Bigetron. Tapi itu menguntungkan kita, jadi bisa lihat dua-duanya. Iya, setuju. Jadi dapat dua-duanya ya kan. Oh, berarti mereka udah calling-callingan tuh ya. Bentar ya. Gue dulu yang fight dulu dah. Ntar habis itu baru di sini ya. Itu. Oke, di sini masih terus TPP satu sama lain. Belum ada satu knock juga yang terjadi dari masing-masing player dan juga HP-nya masih full semua. Masih terus ngelock posisinya, belum ada pergerakan tambahan lagi. Nah, kalau kita lihat nampaknya ini pemain-pemain dari tim Morph masih melakukan TPP gaming, sementara itu dari Bigetron juga sama. Mereka nggak bisa melakukan hal ini terlalu lama. Karena kalau terlalu lama mereka nggak bisa melanjutkan untuk melakukan looting juga. Nggak bisa untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya di game kali ini. Mereka nggak bisa memilih untuk rotasi kemana. Karena kemungkinan besar kalau ini terlalu lama, mereka ketinggalan untuk melakukan rotasi. Iya, kayak 5 menit aja itu bakalan wasting time banget sih. Apalagi kalau misalkan kayak dari resource juga masih kurang banget. Juxi dia belum punya helm, belum punya vest, belum punya apapun itu, cuman megang Uzi doang di tangannya. Itu bakal menjadi suatu kerugian kalau misalkan mereka tetap maksain ingin TPP aja di sini. Nah, kalau kita lihat kali ini dari seorang Summer semuanya masih melakukan setup, sama-sama melakukan setup, masih belum ada open fire yang dilakukan dari kedua tim. Bahkan kalau kita lihat kali ini dengan Thompsonnya, seorang Summer sudah sangat siap. Ini tinggal menunggu siapa yang melakukan inisiasi terlebih dahulu, tinggal menunggu siapa yang knock duluan, ini pasti akan langsung melakukan rush. Tinggal menunggu siapa yang bakal membuka fightnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan gak ada yang buka fight, mereka bakalan saling sama-sama gontok-gontokan diem-dieman aja untuk sementara waktu. Ya, nampaknya dari kedua tim ini masih belum ada fight dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampak dari tim Geek, mereka akan coba melakukan rotasi dengan sebuah bagi, akan langsung saya masuk ke dalam circle. Begitu juga dengan pemain-pemain dari tim RRQ, yang mana di match kedua sebenarnya mereka bermain dengan cukup baik, namun tidak bisa menyelesaikan dengan WWCD. Ya, setuju. Dan juga di sisi lainnya Aura, dia bakalan berhadapan dengan tim Genesis Dogma. Seorang Rosezi juga udah mengetahui kalau misalkan di compound depannya ditempatin oleh tim Genesis Dogma dan bakal diserbu begitu aja. Mereka harus was-was banget, jangan sampai ter-HBD posisinya oleh tim Genesis Dogma. Karena sering banget banyak player yang berulang tahun di bootcamp karena sering dikasih surprise atau kejutan. Betul. Sering ada HBD ya di arah bootcamp. Dan kita melihat kali ini dari Genesis Dogma nampaknya mereka melakukan split 2-2. Sementara itu dari Aura mereka akan coba melakukan fight bersama-sama 4 orang di satu area yang sama. Namun dari Genesis Dogma Gits kali ini sudah membagi 2 arah yang berbeda. Satu orang laku melakukan open fire dan itu dia Jayden ter-take down di sana. Akan coba di follow up kali ini oleh seorang Nichil dari sisi yang lainnya. Dia akan melakukan flanking dari kanan. Akankah berhasil?
mendapatkan angle view yang berbeda, namun dari seorang No Mercy akan coba menyelamatkan satu rekannya yaitu Jaden. Dan kali ini kita melihat Jax juga sudah bergabung di sini dan kita melihat nampaknya dua pemain Rosesi juga ikut ter-takedown di sisi yang lainnya. Wow, ini kesempatan untuk Genesis Dogma terus nge-press ke arah tim Aura sementara waktu Daebot bahkan healing terlebih dahulu dan satu player dari Aura Jaden udah berhasil bisa di-revive sementara itu Rosesi masih tersungkur lepas belum bisa berhasil di-revive oleh seorang JC dan sesuatu akan terjadi. Granat dari seorang No Mercy berhasil mendapatkan seorang Daebot Sanskuy. Ya betul sekali, ada balasan kali ini ke arah pemain-pemain dari namun di sisi lain ini dia Ryzen ter-takedown dan seorang Summer bagus sekali dia, namun dia juga ter-takedown di belakang. Nampaknya ada pemain-pemain dari Bigetron yang melakukan backup. Kita lihat kali Liquid mereka ada depan dan itu dia lagi-lagi dan lagi Bigetron bisa memenangkan fight dia. Dan ini dia kalau when Liquid said kalau makan nggak bisa sampai tulang-tulangnya, namun kalau balikin mod bisa sampai tulang-tulangnya. Wow, dan kita fokus lanjut lagi antara fight antara Aura dan juga Genesis Dogma. Pitch oleh seorang Jaden belum berhasil mendapatkan angle shootnya, ada lemparan granat coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Jaden, cuman masih belum mendapatkan target selanjutnya. Sementara itu Nichil berusaha untuk reverse satu player ter-knock out. Ya kalau kita lihat kembali Nichil kali ini menjadi tim rescue ke arah satu rekannya akan coba melakukan revive terlebih dahulu ke arah Daebot dan dua orang kembali bangkit. Maksud saya Daebot kembali bangkit akan coba melakukan push juga ke arah compound dari pemain-pemain Aura, namun kali ini kita lihat nampaknya Jaden punya angle shoot yang sangat-sangat free sekali ke arah bawah namun tertutup oleh sebuah pohon tadi. Wow, itu tadi low banget HP dari seorang Boom ke arah bawah dan juga Jaden masih terus-terusan melempar granatnya ke area bawah, mampukah mengenalkan satu player dan ternyata belum berhasil mendapatkan target atau korban. Kedua seorang star beralih ke arah Aura dan belum berhasil mendapatkan target juga. Satu demi satu granat terus-terusan dilemparkan oleh kedua tim Sanskuy. Kalau kita lihat posisinya kali ini berbalik. Tadi Genesis Gits itu dia melakukan split 2-2. Kembali kali ini kita melihat ternyata Gits itu tiga pemainnya ngumpul, Aura yang pindah 2-2 sekarang. Oh iya, setuju. Wow, kita lihat Aura akhirnya kembali utuh lagi menjadi 4 player. Sempat tadi di awal-awal sempat intens banget ya, karena 2 player dari Aura langsung ter-knock out begitu aja di awal-awal. Ya, kalau kita lihat nampaknya ada sebuah pergerakan juga melakukan flank ke arah kiri namun menggunakan sebuah bagi, harusnya ini suaranya kedengeran juga. Nampaknya akan coba flank jauh banget ini seorang Jaxi dan juga Rosesi. Ya, setelah meninggalkan No Mercy bersama dengan Jaden untuk menahan pergerakan dari tim Genesis Dogma lainnya. Sementara itu, gue mengetahui kemana arah yang dilakukan oleh tim Aura. Sementara itu, No Mercy masih terus memberikan suppressing fire ke arah tim Genesis Dogma. Sama hal yang dilakukan dengan tim Genesis Dogma ke arah tim Aura. Ya, kita lihat kali ini Jaden bersama dengan No Mercy akan sekuat tenaga untuk menahan setidaknya pergerakan 4 pemain dari Genesis Dogma. Sudah dikepung dari 4 area yang berbeda, bahkan tadi mengitari posisi dari No Mercy dan juga Jaden. Dan kita melihat kali ini dari arah atas 2 pemain yang memantau itu benar-benar cerdik sekali permainan yang dilakukan oleh Aura. 2 orang dikirim ke atas untuk melihat ke bawah biar free banget ke arah bawah. Ya, sekarang firepower dari setiap masing-masing player di Aura itu emang benar-benar kuat dan mereka pede nge-split 2-2 begitu jauhnya. Sementara itu Daebot masih terus memberikan spray ke arah tim Aura, cuma belum berhasil mendapatkan angle shoot yang karena dalam, tapi justru malah Aura Rosesi tertangkap nampaknya di area sana. Sementara itu Zexi bakal fokus mengarah ke arah Boom. Belum berhasil menekan target selanjutnya, hati-hati Jay sudah cukup lama. Kali tumbang selanjutnya mengganti dengan barrier. Belum berhasil menekan target selanjutnya, akhir percobaan kedua kali itu Jeffrey dan akhirnya Jaxi juga harus dipulangkan ke arah lobby dan Aura rata di posisi ke-14. Ya, nampaknya kali ini tidak hanya mendapatkan 1, 2, bahkan 4 pemain Aura dipulangkan begitu saja oleh Genesis Dogma Gits. Dan berarti mereka sudah memulangkan, sudah sempat memulangkan 2 tim veteran di PMPL. Kemarin mereka memulangkan Bigetron, kali ini Aura yang menjadi korban mereka. Ini benar-benar tim yang haus akan kill kepada tim-tim yang memang bisa dikatakan tim besar di PMPL. Setuju, ini bakal jadi boostingan banget sih untuk tim Genesis Dogma itu sendiri. Dan sepertinya Voin juga ingin nggak mau ketinggalan fight antara Genesis Dogma dan bakal mengamati pergerakan aja. Hati-hati ada Booms berada di lower ground tepat seorang aimbot. Ya, kalau kita lihat kali ini aimbot akan coba melakukan proning saja, mencari informasi ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Gits yang sudah selesai melakukan fight tadi melawan Aura. Akan coba dicari, terdengar sebuah bagi juga, bagi dari Aura yang coba akan diambil oleh Genesis Gits kali ini. Di mana di belakang juga masih ada seorang Asa dari Voin kalau kita lihat. Yes, Asa berusaha nge-follow up pergerakan dari seorang aimbot yang berusaha untuk mengamati pergerakan dari Genesis Dogma itu sendiri. Karena kalau misalkan kita dari circle, itu Genesis Dogma tepat berada di ujung circle, sementara Voin tuh masih nahan di daerah luar circle karena Genesis Dogma masih nahan tempatnya di sini. Ya betul sekali, nampaknya jalur dari Voin untuk masuk ke dalam circle-nya
tertahan oleh Genesis Dogma sehingga mereka masih memantau terlebih dahulu pergerakan dari pemain-pemain Genesis Dogma. Dari seorang aimbot juga sudah memantau kali ini, melakukan rebahan. Karena kata orang-orang rebahan adalah kunci kalau kita main di Sanhok. Ya, setuju. Dan kalau misalkan kita lihat dari minimap itu, kalau kita pergerakan dari Bonafide itu masih aman banget, kosong banget di area sekitaran kanan, itu benar-benar kosong banget kanan map. Sementara itu masih butuh effort untuk tim-tim yang masih berada di Pulau A. Dan Void masih terus mengamati pergerakan dari Genesis Dogma dan nampaknya udah mulai belajar. Satu player udah kelihatan, player udah menggunakan M4 dan seorang M4 hampir aja mendapatkan satu targetnya dari tim Genesis Dogma. Sayang sekali aimbot, padahal itu free banget, tapi dia gagal untuk men-take down satu pemain dari Genesis Dogma sehingga Genesis Dogma kali ini tahu bahwa di belakang mereka ternyata masih ada satu tim. Akan coba diburu juga pemain-pemain dari Void. Ini membuka informasi ke arah Genesis Dogma dan gagal sudah upaya HBD yang dilakukan oleh Void tadi. Aimbot sayang sekali miss tadi tembakannya. Yes, sayang sekali. Emang timing menentukan segalanya. Timing itu penting banget, dan sementara itu Void bakal melanjutkan rotasinya mengingat Genesis Dogma karena dia terkena suppressive fire dari arah tim Void, mereka memilih untuk melanjutkan rotasi dan seorang Astra berada di depan. Bahkan sudah ke depan percobaan kedua kali untuk menemukan satu player dari Genesis Dogma, cuma belum berhasil juga dari seorang Astra. Sayang sekali, tapi yang sangat teramat baik dari Genesis Dogma. Dan ini dia lagi permainan dari Genesis Dogma cukup rapi, bahkan sudah ditabrak itu saja seorang Asa. Kita melihat Asa kemarin bermain dengan sangat luar biasa, bisa melakukan predict shot dengan proning ke arah dua pemain EVOS, namun kali ini proning tadi, maksud saya spray dari seorang Asa itu gagal untuk mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma yang sedang melakukan rotasi dengan sebuah vehicle. Yes, jadi benar-benar kebalikannya banget. Tadi Void dia berniat untuk meng-HBD Genesis Dogma, tapi justru malah player yang terculik oleh tim Genesis Dogma itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ini dia kerugian yang didapatkan oleh tim Void. Ini tim pemuncak klasemen bisa dikatakan, ini tim yang bermain dengan sangat stabil di hari pertama dan hari kedua, namun dengan berhadapan dengan Genesis Dogma nampaknya mereka sedikit goyah pertahanan mereka karena tadi mereka sebenarnya melakukan inisiasi terlebih dahulu ke arah Genesis Dogma, namun sayang sekali tadi spray dari seorang aimbot gagal sehingga pertahanan mereka ketahuan, posisi mereka ketahuan maksud saya, dan akhirnya dari Genesis Dogma lah yang melakukan inisiasi untuk melakukan spray ke arah pemain-pemain dari Void. Yes, dan hal itu juga membuatkan Genesis Dogma Void harus lebih lama menahan sakitnya circle, sama halnya dengan Alter Ego yang juga masih berada di luar circle. Sementara itu kita bergeser karena tim Geek. Kalau misalkan kita dari segi positioningnya, mereka nge-splitnya nggak terlalu jauh mengingat ini Sanhok. Dan masih aman juga di posisi sekitaran daerah yang ditempatin oleh tim Geek. Ya, kalau kita lihat kali ini ada dua tim Genesis Dogma yang sudah mendapatkan 5 poin kill sejauh ini. Yes, dan kalau misalkan kita di sisi map, oke kita balik dulu ke Hijrah. Tapi justru malah Bintang yang harus terknockout. Ada backup dari seorang Ikyar ternyata, Sanskuy. Ya, permainan Ikyar sangat bagus sekali. Dia bisa melakukan knock ke arah seorang Bintang yang mana Bintang tadilah sebenarnya melakukan tembakan terlebih dahulu, namun langsung di backup begitu saja. Dan kita melihat kali ini dari tim Onyx tidak hanya fokus ke arah satu tim, dia juga harus fokus ke arah tim yang lainnya, di mana Nick juga harus melihat ke arah Bigetron tadi yang berada di dekat mereka. Yes, mengingat EVOS tidak bermain di match kali ini, akhirnya Paradise dikuasai oleh tim Onyx, sama halnya seperti di Sanhok kemarin. Sanhok tadi, Onyx berhasil menguasai bootcamp seorang diri, dan tadi Ikyar benar-benar backup yang sangat teramat baik. Tadi itu benar-benar tapping dengan seorang Hijrah, tapi dengan backup yang sangat baik mengakibatkan Hijrah bisa selamat. Ya, kalau kita lihat ini dia, ternyata circle menuju ke arah center atau menuju ke arah area Pulau B. Dan ini kalau bisa dilihat sebenarnya nggak terlalu ke arah mana-mana. Ini lebih ke utara, tapi nggak utara-utara banget. Ini bener ya agak center ya dari area Sanhoknya. Setuju, cukup center dan juga cukup mempermudahkan untuk tim-tim yang jaraknya tidak terlalu jauh ke dalam circle. Dan Lichin kita lihat di sini masih terus menggunakan kali 4 ya dengan menggunakan M4. Scouting di area sekitaran, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam timnya. Dan di seberangnya ada RRQ juga yang lagi melanjutkan rotasinya. Ternyata cukup banyak tim-tim di Sanhok yang rotasi menggunakan vehicle kali ini. Ya, ternyata di match kali ini banyak yang menggunakan vehicle, dan itu dia. Satu pemain yang menggunakan vehicle akan di spray dan langsung tertagel begitu saja oleh seorang bot. Tadi bisa mendapatkan Voldemort yang sudah melakukan rotasi dengan vehicle-nya dengan sebuah motor tadi. Yes, motor di tapi belum mampu menyelamatkan dirinya dari serangan tim Bonafide. Sementara itu tim RRQ misalkan 3 player aktif. Bonafide dia ada satu buah komponen yang bisa dijadikan itu seorang bot. Dan kalau kita melihat kali ini satu pemain yang
terkena knockdown akan coba di end begitu saja, namun mantul itu bomnya, hati-hati bots. Dia akan coba masuk ke arah compoundnya kembali dan meledak. Sudah cukup aman posisinya, namun akan coba dilemparkan kembali. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua akankah berhasil, dan itu dia akan coba meledak di sana. Belum meledak, namun belum meledak. Justru dari sisi lain ternyata yang ada notifnya di kill feed. Yes, Genesis Dogma justru satu player belakang Karobi dan akhirnya Voldemort berhasil bisa di-confirm kill oleh seorang bot. Sementara itu misalkan 3 player aktif dari RRQ, Bonify terus nge-lock posisi dari RRQ, nggak mau dikasih lepas pandangannya, sama halnya dengan RRQ bahkan terus komit atau justru lebih memilih untuk melarikan diri saja dari tim Bonafide. Dan kita melihat kali ini Naider dari tim RRQ Ryu akan coba melakukan spray ke arah depan. Sudah ketahuan posisinya, untuk melakukan jump shoot namun belum ketahuan. Namun dari sisi lain ada seorang bot lagi dan lagi langsung di end begitu saja oleh seorang Ucup. Dari belakang ada seorang Nerpeko yang akan coba membantu, namun Nerpeko kembali naik ke arah vehicle-nya dan kembali di dua. Ada Warung dan juga ada Nerpeko ke arah yang berbeda. Mereka kocar-kacir karena memang dari belakang terus diberondong peluru. Ya, sekarang ingat masih ada 13 tim yang tersisa. Mengingat placement point juga cukup untuk mendongkrak poin-poin klasemen. Sementara itu makanya 2 player dari Araki lebih memilih untuk engage aja, disengage dari perang tersebut. Betul sekali, dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya, masih ada seorang Ikiar dari Boom bersama dengan tim Boom yang lain. Kita masih melihat mereka masih akan terus melakukan looting-looting saja. Namun dari sisi lain ternyata dari tim Onyx bisa mendapatkan seorang Warung, yang mana ini baru kita notice. Tapi dia nggak rotasi sebenarnya, dia yang penting keluar aja dari area pertempuran. Ternyata Warung mengarah ke arah tim Onyx dan langsung dipulangkan. Tersisa 1 orang last man standing ada di Archer Tower, yaitu seorang Nerpeko. Yes, misalkan last man standing dari RRQ mampu bertahan lebih lama, dan di sisi lainnya Jackhead berhasil mendapatkan 1 target yaitu Onyx. Ternyata Onyx habis ngelock tim RRQ, kedatangan tamu yang lain, Sanskuy. Betul sekali, ternyata posisi dari Onyx setelah dia melakukan open fire tadi, posisinya ketahuan dan itu memancing tim-tim lain untuk nembak ke arah tim mereka. Yes, 2-1 berhasil tadi ngegrecokin pertahanan dari Onyx dengan menggunakan 1 player dari Onyx, tapi karena jarak yang masih terlalu jauh masih bisa di-revive untuk sementara waktu. Tapi Birds, dia kayak pengen nyamperin Nerpeko atau tidak? Iya, kayaknya dia sedikit tahu posisi dari Nerpeko, namun belum ada inisiasi juga di sana. Ternyata circle-nya kembali mengarah ke arah bootcamp. Dan kalau kita lihat bootcamp itu tadi ada Bigetron. Bootcamp yang isi bootcamp sekarang adalah 69 yang bergerak dari Tainan. Yes, Bigetron udah terlebih dahulu rotasi dan ternyata langsung di-push oleh 2 player sekaligus dari Bonafide, bahkan spray down ke arah depan menggunakan Emory dan akhirnya berhasil memulangkan last man standing dari RRQ di posisi ke-13 tadi menggunakan Beryl. Ya, kita melihat kali ini RRQ lagi-lagi placement mereka tidak terlalu baik di match kali ini dan mereka harus cepat untuk step up biar bisa masuk ke Super Weekend-nya. Kalau kita lihat posisi dari RRQ itu masih berada di lembar kedua. Kalau nggak salah tadi mereka ada di klasemen ke-14 kalau nggak salah. Itu masih sangat-sangat riskan untuk turun ke bawah dari 16. Ya, mengingat hanya 16 tim yang bisa, dan setiap minggunya ada 4 tim yang tidak berlaga di Super Weekend. Dan di sisi lain kita bergeser dulu antara Fight dengan Geek dan juga 21. Oke, Bubu udah boleh dicicil HP-nya dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat teramat matang oleh seorang Katolisa ke arah depan, tapi justru ada granat juga dan arah menumbangkan Katolisa. Oh my god, granat balasan yang sangat teramat baik. Betul sekali, Cisun tadi melemparkan granat ke arah Kato dan Kato tertakedown begitu saja. Akan coba dilakukan push ke arah compound dari Kato, namun Bubu melemparkan sebuah smoke untuk melakukan smoke defensif nampaknya di sana untuk menutup spot dari pemain-pemain Geek. Akan kita lihat kali ini coba dipush juga oleh pemain dari 21. Mereka arah depan dari seorang Bubu dengan Thompsonnya belum memberikan damage yang berarti ke arah seorang Jacket dan akan coba dilemparkan granat ke arah depan. Kali ini akan coba dilemparkan, akankah berhasil? Harusnya itu nggak berhasil karena berada di area yang berbeda dengan hati-hati, dari angle sebelah kiri dari Bubu udah mulai kelihatan player-player dari tim 21 bisa banget ngebokongin player Geek lainnya. Dan dari Banyu udah semakin dekat, semakin tipis lagi jaraknya dengan tim Geek. Dan akhirnya Geek lebih memilih untuk mundur sejenak dari arah tim 21 karena benar-benar udah intens banget fightnya dari kedua tim. Dan ada Alter Ego juga di belakang mereka dan boom, berhasil mendapatkan player-player dari tim Bonafide. Itu dia, Bubu juga terkena damage kalau kita lihat dari arah drone-nya. Dan kita melihat nampaknya kali ini Banyu akan coba melakukan proning. Ada Mort, ada Dinosaurus juga, Martin tertek
takedown oleh seorang dinosaurus dari tim Geek kali ini. Dan kita melihat nampaknya pertahanan dari Alter Ego sedikit lengah di sana. Dan kita melihat kembali akankah Smith berhasil untuk melakukan backup ke arah teman-teman dari Alter Ego. Badru juga berada di area dekat-dekat dengan Smith untuk melakukan backup nampaknya untuk menyelamatkan seorang Martin. Tapi Martin ada di belakang, dia terkena blue zone juga. Wow, ini benar-benar fight-nya three-way showdown. Benar-benar ada 3 tim yang saling berdekatan satu sama lain, tapi mereka juga harus fokus sama tim-tim lain yang udah masuk lebih jauh ke dalam circle. Dan sementara itu ada lemparan granat juga yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Git. Hampir aja menumbangkan seorang Banyu, hanya memberikan cicilan HP yang sangat amat berarti. Dan satu player dinosaurus juga berhasil didapatkan oleh seorang Smith Sanskoy. Ya, kembali kali ini Smith nampaknya bisa melakukan knock ke arah dinosaurus. Banyu juga knock di sana, jaket juga knock. Dan kita melihat nampaknya dari tim yang bertanding kali ini dan 2-1 pun dipulangkan karena ada granat dari seorang Morph dari tim Geek. Wow, betul. 2-1 harus dipulangkan di posisi ke-12. Sementara itu fight juga masih terjadi antara Geek dan juga Alter Ego. Smith masih menahan sisi pertahanan bagian belakang untuk mengamati pergerakan dari tim Geek sendiri. Sementara itu Morph berusaha untuk nge-revive seorang dinosaur. Tapi dia nge-revive-nya di luar circle ya, bukannya majuan dikit gitu ya. Kan sakit ya kena Tapi circle. itu dia nutup angle shoot. Oh, Soalnya iya, batu iya, itu betul, dimanfaatkan. betul. Soalnya kalau dia agak maju dikit kayaknya ketahuan sama tim lain. Oh iya ya, benar-benar. Dan sisi lain kita bergeser ke arah tim Bonafide yang misalkan 3 player aktif saja. Dan sisi lainnya kalau misalkan kita di kill wave booms, victim berhasil memberikan 1 player dari Alter Ego. Badru dipulangkan ke arah lobby. Dan kita melihat kali ini perjuangan dari tim Bonafide dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Nampaknya di sebuah bukit ada banyak sekali tim buat melakukan spray ke arah depan, mendapatkan 1 orang, 2 orang bisa didapatkan. Morph bisa didapatkan tadi oleh pemain-pemain dari Bonafide, yaitu seorang bot. Akankah bisa di end? Namun belum bisa di end. Nampaknya Bubu tadi tidak knock, namun hanya low HP saja. Yes, dan bot juga harus melanjutkan rotasinya masuk ke dalam circle. Mengingat ini udah circle yang kelima, udah semakin sakit aja blue zone-nya. Dan udah banyak banget fight-fight yang terjadi. Zuxi akhirnya fight dengan SG. Pinky berhasil di knock out dan juga Dinosaurs berhasil di knock out seorang Onyx Raffi. Dan itu udah low banget HP-nya tadi seorang Bonafide. Mampukah bisa bertahan dan akhirnya gak bisa bertahan. Sakitnya Playzone membuat Bonafide gak bisa bertahan lebih jauh. Misalkan 1 player aktif saja. Dan kita lihat kali ini nampaknya duel berseberangan dipisahkan oleh sebuah jalan. Akan coba menyeberang pemain-pemain dari Boom dengan melemparkan sebuah smoke untuk membuka jalan. Namun kali ini crowning dari 1 pemain dari Boom, yaitu Nick melangkah ke 1 pemain dari tim Geek. Bubu tadi langsung dipulangkan begitu saja. Dan kita melihat kembali ke arah yang lainnya. Liquid nampaknya itu dia kalau kita lihat di camnya. Liquid kebalik tadi, mengarah ke bawah kepalanya. Yes, lagi cosplay menjadi Spider-Man sepertinya Sanskoy. Sementara itu Liquid masih bersembunyi di balik batunya. Dan juga SG Skylarks Gaming harus tereliminasi di posisi ke-9. Liquid, last man standing dari tim Bigetron Red Alien. Sempat mendapatkan WWCD di match pertama, mereka masih akan terus mencoba mencari WWCD selanjutnya. Namun kali ini perjuangan mereka tidak akan mudah dari tim Bigetron. Begitu juga dengan perjuangan dari tim-tim lain. Dari Genesis Dogma, mereka juga masih ada di luar circle, masih ada di blue zone. Bonafide juga berada di blue zone. Yang ada di dalam zonanya itu cuma victim. Yes, cuma victim doang yang menguasai circle kali ini. Dan juga Five Index menjadi luar circle. Dan belum berhasil menumbangkan 1 player pun dari arah tim victim. Ya, Joyce tadi hampir saja mendapat 1 orang, namun 2 orang tiba-tiba hilang dari victim karena ada pemain-pemain dari Alter Ego tadi. Wow, Alter Ego Smith berhasil mengganggu pergerakan dari victim. Padahal kalau nggak salah Alter Ego misalkan Smith seorang diri. Oke, misalkan 2 player Requiem dan juga Smith yang masih tersisa. Ya kayaknya Requiem dikirim buat healing aja di luar kalau kita lihat, karena dari HP-nya Requiem ini turun terus deh. Nah kan turun terus. Yes, betul. Masih diutus untuk melakukan healing di Sunhawk kali ini. Dan sementara Misery juga harus knock out. Nick tereliminasi di posisi ke-7. Liquid, hati-hati HP-nya udah low banget. Liquid mampu bertahan lebih lama dan harus gugur juga gara-gara sakit ya Playzone. Bigetron harus terfinish di posisi ke-5. Dan kita ini nampaknya dari seorang Bob akan coba melakukan spray ke arah depan. Ada seorang Cep di sana. Di belakang sebuah pohon sudah ketahuan posisi dari seorang Cep. Namun Bob akan coba menutup, membuka kembali pintunya. Kembali akan kita lihat kali ini lane ke arah kiri, belum mendapatkan damage ke arah seorang Cep. Bob dan juga pemain-pemain dari victim yang lainnya nampaknya akan coba defend dengan sangat total di compound ini. Karena memang ini adalah satu-satu compound yang ada di dalam circle-nya. Akan coba kembali spray ke arah depan. Belum mendapat 1 orang. Namun dari 1 pemain tim victim akan coba maju. Nampaknya itu dia Misery dan juga Bob keluar dari compound mereka. Namun mereka akan kembali masuk ke arah compoundnya. Yes, ada spray terus-terusan dilontarkan oleh tim victim karena depan Tuman belum berhasil memberikan 1 tag. Dan akhirnya Cep berhasil bisa diamankan oleh tim victim. Dan 6-9 harus di finish di posisi ke-4. Misalkan 3 tim tersisa dengan total 6 player yang masih alive. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia dari Alter Ego Requiem masih terus akan healing di luar sana. Smith akan coba dikirim untuk melakukan push ke
Ternyata tim hanya hilang 1 pemain, tidak 2 pemain. Tadi saya salah ngomong, ternyata masih ada 3 orang di compound dari tim Victim. Dan mereka masih menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Wow, ini kalau misalkan nggak ada yang fight ke arah tim Victim, bisa jadi Victim yang dapetin bener-bener chicken dinner. Tapi Ya. mengingat kita masih ada Smith yang berada di compound seberang dari tim Victim. Kalau misalkan sampai lengah, bisa banget Smith menjadi pengganggu. Dan sama halnya dengan Requiem, Ucup juga sedang melakukan healing-healing di luar zona. Ya, ini dia kalau kita melihat nampaknya yang terjadi di akhir match kali ini. Victim sangat-sangat perkasa berada di dalam circle juga. Mereka hanya berhadapan dengan 1 orang dari tim Alter Ego, yaitu Smith. Yang ternyata memang Smith tidak melakukan healing karena ada Requiem yang dikirim untuk melakukan healing di belakang sana. Dan tanpa mendahului takdir Tuhan, harusnya ini sih Victim yang mendapatkan WWCD. Namun kita belum tahu karena sempat ada WWCD tanpa melakukan kill, sempat ada WWCD dengan healing dari tim Yes. Alter Ego juga waktu itu, Batu. Ya, dan juga sempat juga ada WCD dengan Clutch. Ya. Wow, banyak banget emang yang terjadi hal-hal seru di PMPL kali ini. Tapi kita mendengar Victim udah mulai terdengar ada tembakan spray. Kita nggak tahu itu ke arah mana. Mungkin asal-asal nembak aja untuk memberikan informasi, mencari tahu di manakah tim-tim lainnya berada. Ini Victim tinggal nunggu timing aja sih. Ya, dan Tinggal- kita lihat Requiem itu healing nggak cuma diem aja, dia coba maju ke Wow. arah circle-nya. Dia akan coba mengarah ke arah pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat ini dia, Requiem dia stay di sana, tapi lama-lama dia maju dikit sampai masuk ke dalam circle. Kalau kita lihat, Ya, dan soalnya juga ada, wow. soalnya ada 2 orang yang melakukan healing, Requiem dan juga bots dari tim Bonafide. Tapi bots kecil cuma diem doang di belakang. Yes, dan Requiem mendapatkan momentum tersebut Nah. untuk masuk ke dalam circle dan berhasil ke HBD seorang bombs. Oh no, Sanskuy. Ini bisa jadi disaster untuk Victim karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari Alter Ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya, dia masih masuk ke arah depan. 1 orang lagi kembali akan coba di spray, namun Requiem ter-take down. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan, berganti dengan FVP, namun Smith nampaknya Alter Ego. Winner chicken dinner untuk Alter Ego. Oh. Oh my god. Itulah cara menggunakan Yes. meta healing yang benar. Nggak cuma healing di luar, namun coba masuk ke dalam circle dan akhirnya bisa masuk. Smith tadi benar-benar menjadi pemain yang Wow. sangat luar biasa bermain. Dia healing dikit demi sedikit, akhirnya masuk ke dalam circle dan bisa mendapat 1 knock, 2 knock bahkan didapatkan. Dan akhirnya tim Victim pun dipulangkan tadi oleh Alter Wow. Ego. Itu sangat tidak disangka-sangka lah perbedaan dari Alter Ego. Tadi tuh Smith benar-benar ngedistract pandangan dari Victim sehingga Requiem bisa dengan aman santainya masuk dalam circle dan nge-HBD